Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sahabat Anas Tahir Channel yang dirahmati oleh Allah, insyaallah sebentar lagi setelah bulan Dzulqa'dah ini kita akan bertemu dengan hari raya Idul Adha, yang mana pada hari raya tersebut kita sangat dianjurkan untuk melakukan ibadah kurban. Yang punya kemampuan untuk membeli kambing, mari kita beli kambing untuk melakukan kurban. Karena kurban itu tidak harus dengan satu sapi. Karena kurban itu dengan satu kambing untuk satu orang. Kalau sapi itu mencukupi 7 orang. Begitu. Nah, permasalahannya sekarang itu banyak di masyarakat, muncul di kalangan masyarakat bahwasanya ketika kita berkurban dengan satu kambing misalnya, sedangkan kita yang berkurban ini sudah punya keluarga, secara otomatis itu mencukupi kepada anggota keluarga yang lain. Maka tidak demikian. Kalau kita merujuk pada nasul ibarah yang ada dalam kitab Hasyiyah Kulyubi wa Umairah, wal ba'iruh wal baqaratuh ay kullum minhuma yujzi'u an sab'atin wa syattun tujzi'u an wahidin wa man kana lahu ahlu baitin hasalat as-sunnatu li jami'ihim wa kadzalika yuqalu fi kulli wahidin min as-sab'ati fatadhiyatu sunnatun kifayatin li kulli ahli baitin ay wa sunnatu ainin liman laisa lahu ahlu baitin. Jadi menurut redaksi tersebut, unta dan sapi ay kullum minhuma yujzi'u an sab'atin, masing-masing untuk 7 orang, sedangkan kambing wasyatun tujzi'u an wahidin, sedangkan kambing cukup untuk 1 orang. Dan yang memiliki keluarga, maka kesemuanya yang memiliki keluarga mendapatkan kesunahan. Jadi ibarat ini mementahkan pendapat yang sempat viral kemarin di Facebook itu, cukup katanya kita berkurban dengan 1 kambing itu sudah mencukupi semua anggota keluarga kita. Itu berarti itu tidak membaca syarahnya kitab tersebut. Orang itu beranggapan kalau kita berkurban dengan 1 kambing, maka keluarga kita sudah mencukupi kepada keluarga kita. Sebenarnya tidak seperti itu. Yang cukup itu hasalas sunnatu li jami'ihim. Mereka mendapatkan pahala keluarga orang yang berkurban tersebut sama-sama mendapatkan kesunahan, sama-sama mendapatkan pahala. Maka yang perlu kita garis bawahi di sini, pemahaman awal yang perlu kita pegangi itu adalah bahwa 1 kambing tidak cukup untuk 2 orang. Itu dulu kita pegang. Wasyatuh tujzi'u an wahidin. 1 kambing itu cukup untuk 1 orang, tidak cukup untuk 2 orang, apalagi 7 orang, apalagi keluarganya banyak. Maka pegangan kita pertama itu wasyatuh tujzi'u an wahidin. Karena hukum daripada kurban itu, kalau orang yang berkurban itu tidak mempunyai keluarga, maka hukumnya adalah sunnah aini, sunnahnya perorangan. Adapun bagi orang yang sudah mempunyai keluarga, berkurban itu adalah sunnah kifayah. Maka bila berkurban salah satu dari mereka, dari orang yang mempunyai keluarga tersebut, maka gugur sunnah aininya. Dalam arti gugurnya tuntutan melakukan sunnah kurban, tuntutan kesunahannya itu gugur, bukan mencukupi. Jadi sekali lagi, bukan mencukupi 1 kambing mencukupi 1 keluarga. Tidak seperti itu cara memahaminya.
Pertama tadi wasyatu tujzi'u an wahidin. Satu kambing itu mencukupi untuk satu orang. Adapun kalau orang yang berkurban itu mempunyai keluarga, maka keluarganya yang lain itu mendapat kesunahan juga seperti itu. Jadi yang gugur itu tuntutan kesunahannya. Jadi garis bawahi, yang gugur itu tuntutan melakukan sunnah kurban. Hanya tuntutan kesunahannya saja yang gugur. Untuk memperkuat argumen itu, kita bisa merujuk pada kitab Hasyiatul Jumal. Was-sunnati lil kullih bimakna annahu yaskutu talabu anhum la annahu yahsulu lahumus thawabu al-mustalzimu likauniha fida'an 'anil nafsi wa innama huwa lil mudahhi khassatan. Sunnah bagi semuanya itu bermakna gugur tuntutan. Jadi seperti kata tadi, yang gugur itu tuntutan kesunahannya dari mereka sekeluarga. Tidak berarti mereka mendapatkan pahala yang tetap sebagai penebus jiwa. Jadi kalau orang yang berkurban itu kan mendapatkan pahala untuk penebus jiwa kita. Ketika kita berkurban, kita itu mendapatkan pahala sebagai penebus jiwa kita. Itu khusus. Itu hanya dikhususkan kepada orang yang berkurban. Sedangkan yang lain tadi, ya seperti kata redaksi yang ada dalam kitab Al-Kulyubi wa Umayrah, itu hasolat sunnah. Hasolatis sunnatu li jami'ihim. Mereka dapat kesunahan juga. Begitu. Atau kita bisa merujuk pada kitab Bajuri juz 2 halaman 29 misalnya, qauluhu fa idza ata biha wahidun min ahli baitin ay bihaitsu yakununa fi nafaqatin wahidatin, wa qauluhu kafa an jami'ihim ay fi sukutit talabi faqat wa illa fa thawabuha khassun bil fa'ili. Jadi kalau dalam satu keluarga, satu orang melakukan kurban, berarti itu telah mencukupi untuk satu keluarga, dalam arti telah menggugurkan kesunahan berkurban untuk keluarga yang lain. Jadi ingat, poinnya di sini tuntutan kesunahannya. Memang di samping juga sama-sama si keluarganya itu dapat pahala kurban, dapat pahala kurbannya. Tapi ingatlah, kalau perihal pahala kurban yang khusus menebus jiwa tersebut, itu khosun. Itu hanya khusus bagi orang yang melakukan kurban itu sendiri. Itu pendapat Imam Romli. Jadi kalau satu kambing tidak bisa mencukupi 2 orang atau lebih. Seperti itu. Kalau pahala tetap dapat. Pahala kesunahan tetap dapat. Apabila ada di antara keluarga kita yang berkurban, maka tuntutan kesunahan untuk semua keluarga kita itu gugur. Karena kalau orang yang berkurban sudah mempunyai keluarga, maka itu hukumnya bukan sunnah aini lagi, akan tetapi berubah menjadi sunnah kifayah. Itu saja, semoga bermanfaat. Kalau benar itu murni pemberian Allah, kalau salah itu murni dari kesalahan saya, mohon maaf, lautan maaf. Wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.